Yo. Urus mbak. Urus mbak. Suruh. Urus mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Dasmal hari ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, kita bahas apa ini bang? Ini part 2 ya. Setelah sebelumnya kemarin saya bahas tentang bagaimana lomba roket air yang jarak jauh atau penilaiannya itu jarak yang terjauh. Saya menjanjikan kemarin bagaimana tipsnya agar roket kita bisa lurus, meluncur lurus. Nah, bagaimana tips agar roket kita meluncur lurus? Oke, kita bahas tuntas di sini. Tapi sebelumnya silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Oke, lanjut. Nah, tips pertama saya bahas seperti kemarin, ini sayap. Kemarin saya awali di sayap. Pastikan desain sayapnya ini sesuai semua. Kalau teman-teman memilih untuk desain 4 sayap, silahkan keempat-empatnya itu harus presisi sama semua, baik di ukuran maupun di pemasangan. Nah, utamanya ini sayap, baik ukuran maupun di pemasangan, pastikan ini lurus. Nah, keempat-empatnya ini harus lurus. Kalau ini tidak lurus, kemungkinan besar akan terjadi melenceng, karena fungsi utama di sayap ini adalah untuk navigasi saat terbang. Oke, navigasi, sekali lagi untuk navigasi saat terbang. Jika ini sudah melenceng, tetap akan melenceng lagi. Terus berikutnya yang utama juga, ini pemasangan ini teman-teman, banyak yang diabaikan oleh anak-anak kita. Ini seperti ini, lihat, ini harusnya lurus sempurna. Nah, karena ini dengan tidak rata atau tidak lurus dalam pemasangan, tidak rata dalam pemasangan pemberian nos ini kemungkinan akan tetap menuju ke rigid body yang paling berat. Nah, akan misalkan tidak di sini lebih banyak seperti ini, jatuhnya akan miringnya ke arah yang lebih berat. Itu udah secara hukum fisikanya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi di desain sayap serta pemasangan sayap. Yang kedua di malam, pemasangan malam ini harus usahakan benar-benar sempurna. Nah, terus yang ketiga apa bang? Yang ketiga ini yang sering terjadi kerawanan juga anak-anak atau siswa bimbingan kita dalam pemasangan botol antara di body dan yang digunakan untuk nos. Nah, ini kadang terjadi kemiringan, miring sedikit pun kalau diluncurkan sudutnya akan melebar menjadi besar. Nah, itu salah satu faktor-faktor kenapa roket kita tidak lurus. Satu tadi saya ulang lagi di sayap, dua di nos, pemasangan pemberat atau malamnya yang tidak sempurna. Yang ketiga di sambungan ini yang tidak sempurna. Nah, itu faktor dari roketnya sendiri. Kalau dulu saat kita masih menggunakan, mohon maaf, botol Pepsi, itu untuk memperlurus kita bisa tambahkan fairing biar botolnya lebih lurus sempurna. Jadi lekuan ini ada fairingnya. Itu dulu, tapi sekarang untuk penggunaan fairing dengan botol yang sekarang ini agak susah karena bentuk lekuannya yang terlalu tajam malah gitu. Nah, lagi yang belum subscribe, klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, lanjut. Apalagi bang? Nah, selain ketiga faktor tadi, itu faktor internal dari roket. Nah, berikutnya itu kalau di launcher atau di peluncur, itu ada hal-hal yang menyebabkan si roket ini meluncurnya tidak lurus. Nah, faktor utama launcher ini sangat pengaruh. Kalau teman-teman mengamati, ini khususnya bagi teman-teman yang udah lama main roket air, itu udah akan paham sekali. Kalau dapat di launcher A, di luncuran kedua usahakan juga launcher A, karena standar tiap launcher jelas itu walaupun dibuat sama persis, itu tetap ada sedikit perbedaan.
Nah, untuk kontrol koreksi di luncuran kedua biar lebih baik dari kontrol untuk luncuran pertama, itu usahakan sekali lagi di launcher yang sama. Nah, itu untuk kontrolnya seperti itu. Itu salah satu tips agar selalu juara, oke? Nah, terus berikutnya apa, Bang? Di berikutnya itu selain satu faktor launchernya sendiri, saat diloncerkan itu ada besi pelurus 2 yang jalan ke depan. Gambarnya seperti ini nanti. Saya tunjukkan besi pelurus di roket yang ini. Oke, di besi pelurus usahakan sebelum roket diluncurkan itu udah benar-benar presisi lurus sesuai target, diarahkan ke target dan lurus. Nah, ada beberapa launcher yang kurang stabil, itu biasanya saat ada lontaran roket itu besi pelurusnya itu terjadi goncangan atau gerak. Nah, adanya goncangan itu sedikit banyak nanti menyinggol atau menyentuh dari bodi roket sehingga kadang arah luncuran yang tadinya harusnya lurus tersenggol seperti itu, jadi berubah arah atau navigasinya terpengaruh. Nah, itu di besi pelurus. Terus berikutnya juga ada di launcher itu harus kita pasangkan dengan yang namanya nozzle. Nah, lubang nozzle itu juga pengaruh. Beberapa nozzle itu kadang teman-teman saat ngamati itu ada sedikit hentaan lontaran saat roket kita sudah meluncur. Nah, adanya hentaan lontaran itu kadang yang terjadi perubahan arah, apalagi nanti di situ ada faktor angin. Oke, faktor angin nanti mempengaruhi sekali dalam navigasi ini. Nah, itu sebelum ke faktor angin atau faktor dari eksternalnya, kita di launcher sekali lagi nanti di nozzle itu pengaruh sekali. Nozzle kalau desain standar seperti ini, teman-teman boleh request atau beli di sini di Small Channel kalau mengendai nozzle standar nasional untuk lomba kompetisi roket air. Ataupun selain nozzle, lubang nozzle yang tidak sempurna tadi menyebabkan tadi terjadi agak hentaan sehingga dorongannya terjadi perubahan belok, itu bisa seperti itu. Selain itu faktor angin. Nah, untuk mengatasi faktor angin atau eksternal angin ini agar luncuran kita tetap lurus, itu faktor yang paling berpengaruh kira-kira di mana? Oke, tepat sekali di sayap salah satunya. Nah, desain sayap, kenapa kita menggunakan desain sayap kecil? Ini terserah teman-teman, mungkin dari tahun ke tahun yang udah menggunakan desain permanen dan sering menang, gunakan desain sayap teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai letak kemenangan dari roket teman-teman, usahakan itu gunakan terus dan kontrol sampai ketemu formula terbaik yang teman-teman miliki. Itu pasti akan sangat lurus-lurus. Nah, terkhusus dari pembuatan tadi di faktor internal di pembuatan roket, kalau anak-anak kita, bimbingan kita udah fokus bagus, itu akan luar biasa. Nanti faktor angin itu kita kendalikan dengan doa, kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang, teman-teman senior, teman-teman master roket Indonesia, silahkan tambahkan di kolom komentar agar channel ini atau konten ini lebih bermanfaat bagi teman-teman pemula kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.